Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kebahagiaan ada bersama Yesus. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus yang dinyatakan oleh Bapa sebagai putranya yang terkasih. Peristiwa di Gunung Tabor yang dialami oleh para murid merupakan kesaksian yang meneguhkan iman akan Yesus Kristus sebagai putra Allah. Pernyataan datang dari Bapa sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada kesangsian yang keraguan bahwa Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh putra Allah. Pernyataan perkenaan Allah Bapa kepada putranya sangatlah penting untuk dijadikan dasar yang kokoh akan perkenaan diri kita kepada Kristus putra Allah. Bapa sendiri berkenan pada Yesus putranya. Pastilah kita juga berkenan akan Kristus dan tidak perlu bimbang. Hari ini kita melihat kebahagiaan yang dirasakan Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Mereka tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita bisa membayangkan sendiri bagaimana kita menjadi salah satu rasul pada saat itu. Mungkin kita akan kaget dan tidak tahu akan berkata apa. Rahmat ini merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai pengikut Kristus. Setiap pribadi kita pasti mempunyai pengalaman kebahagiaan tersendiri bersama Yesus. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas rahmat yang tidak terduga ini. Rahmat ini pasti memberikan kita kekuatan baru untuk menjalani hidup. Namun yang harus diingat adalah pengalaman itu harus direfleksikan secara mendalam. Dalam Injil, Yesus meminta para rasul untuk tidak menceritakan apa yang terjadi sampai waktunya tiba. Yesus ingin mereka membatinkan pengalaman indah ini. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Petrus yang merasakan bahagia dan nyaman saat berada bersama dengan Yesus di puncak gunung menjadi inspirasi yang meneguhkan bahwa berada dan bersama dengan Yesus pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan. Karena itu, ketika harapan dan kerinduan kita sebagai orang beriman ingin bahagia dan nyaman, maka yang harus diperjuangkan adalah dekat dan berada bersama dengan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.